Buat teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, pertanyaan yang paling sering muncul pada kolom-kolom komentar memang beragam. Tapi sebenarnya dikaitkan dengan diagnosis dan juga tata laksana. Dua hal ini penting karena pemegang peranan dalam proses terapi memang dua hal itu. Bagaimana diagnosisnya ditegakkan, apa yang terjadi pada tubuh kita ini paling sering dikaitkan karena apa, dan juga selanjutnya bagaimana kita bisa ya, mengurangi kondisi tersebut dengan pengobatan yang tepat. Nah, menariknya sebenarnya kalau kita mau berbicara lebih jauh di bagian ini, teman-teman para pejuang psikosomatik tahu bahwa kita di sini mau belajar bagaimana tanpa obat. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan. Kemarin juga waktu saya menjelaskan secara panjang berkaitan dengan dampak functional somatic symptoms, banyak langsung pertanyaan itu gimana caranya. Teman-teman yang berlangganan di pejuang psikosomatik pastinya saya berharap sih, saya nggak tahu benar atau tidak buat teman-teman, sudah mempelajari dari video awal yang dibuat tahun lalu sampai beberapa episode yang berkaitan dengan terapi kognitif. Mengapa terapi kognitif salah satunya menjadi penting? Karena terapi kognitif ini adalah salah satu yang paling dikaitkan dengan perbaikan kondisi psikosomatik. Jadi kalau kita mau berbicara tentang keluhan psikosomatik itu adalah ujung dari suatu kondisi kecemasan yang sudah berlangsung lama. Jadi ketika teman-teman mengalami gejala psikosomatik, ya, walaupun mungkin tidak menyadari punya stres atau tidak punya stres, itu mau nggak mau mesti menyadari, mesti ikhlas menerima bahwa teman-teman itu ada stres. Ya, jadi itu nggak bisa dipungkiri dah. Mau nggak mau harus terima bahwa teman-teman itu punya stres. Ya, walaupun dia bilang, enggak, saya nggak punya stres, dok. Tidak, Anda punya stres. Cuma mungkin stres itu tidak dianggap sebagai stres oleh pikiran persepsi kita. Nah, menariknya sebenarnya, kan pikiran persepsi itu menjadi penting ya, dok ya. Betul. Tapi kan terkadang karena hidup yang dinamis, kita itu tidak bisa terus-menerus ya menyadari bahwa benarkah persepsi kita secara umum terhadap stres tersebut akhirnya mempunyai dampak yang tidak terlalu dominan terhadap sistem saraf pusat kita, amigdala kita. Jadi kalau misalnya teman-teman itu merasa bahwa pekerjaan teman-teman sekarang, hubungan teman-teman dengan keluarga, dengan pasangan, suami istri, atau dengan lingkungan pekerjaan itu tidak terlalu bikin stres, itu kan mungkin pengen di mulut kita doang gitu. Nggak apa-apa, nggak stres kok, biasa aja. Dia memang begitu, tapi dia sebenarnya baik kok, misalnya kalau ke pasangan. Tapi di dalam otak kita, itu sebenarnya konsepnya itu jadinya udah stres gitu. Karena kita bagaimanapun sering kepikiran, kita harus terus-terusan konsisten belajar untuk memahami situasi seperti ini gitu ya. Dan tentunya dalam perjalanan hidup ya kita tahu bahwa tidak mudah semuanya itu. Nah, beberapa orang yang saya sering lihat, banyak kan pertanyaan, dok, kenapa saya tuh sulit lepas dari obat? Ketika saya makan obat, saya jadi takut. Kenapa kok kayaknya kayak ketergantungan gitu. Yang disebut ketergantungan ini bukan sesuatu yang sifatnya kayak kecanduan. Kalau kecanduan itu kan tadinya nggak butuh jadi butuh. Ya, contohnya yang merokok itu tadinya nggak butuh merokok nggak ada hubungannya apa hubungannya dengan kesehatan. Tapi karena merokok kemudian jadi butuh kecanduan tuh rokok. Sedangkan kalau obat teman-teman itu memang pada kondisi saat datang ke dokter jiwa atau psikiater itu memang sedang butuh bantuan.
kesehatan jiwanya terganggu, ya. Bisa tergambar dari kecemasan, kemudian juga kondisi yang berkaitan dengan psikosomatiknya, dikasih obat sama dokternya, membaik. Nah, kalau membaik kan pikirannya itu kayak obat untuk penyakit infeksi kan, kalau bisa dilepas. Ternyata tidak bisa. Kalau dilepas, gejalanya balik lagi. Jadi kayak ketergantungan dong dok ya. Betul. Tetapi kita perlu lihat secara nyata bahwa ternyata yang terjadi pada pasien itu adalah dia membutuhkan ya terapi tersebut untuk menjaga kestabilannya. Jadi sebenarnya si pasien ini memang membutuhkan. Nah, kalau demikian bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, artinya seperti kita orang sakit jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, diabetes, semuanya membutuhkan obat untuk menjaga kestabilan. Bukannya kita nggak mau loh. Kita minta untuk diet, kita kurangi kolesterol, kita kurangi jeroan, kita kurangi makan manis, tapi tetap aja kadang butuh obat diabetes untuk membantu karena pankreasnya mungkin sudah tidak berfungsi seperti biasa. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan tuh sama teman-teman yang menganggap obat dokter jiwa itu bikin ketergantungan. Karena konsep berpikirnya itu menganggap bahwa gangguan jiwa itu harusnya nggak dimiliki gitu. Banyak kan orang mikirnya begitu. Saya itu harusnya nggak mengalami gangguan kejiwaan. Saya itu mengalami gangguan kejiwaan karena tekanan hidup, tekanan pasangan, tekanan orang tua, tekanan pekerjaan, sekolah, kayak gitu. Dan bukannya berarti nggak benar, boleh menganggap seperti itu, tapi berusaha nggak untuk mengatasinya. Atau, nah satu lagi nih yang paling penting, jangan-jangan memang kepribadian kita ini adalah kepribadian yang sebenarnya lebih mudah untuk mengalami kecemasan. Ketahuannya dari mana? Coba aja perhatikan diri teman baik-baik, ya. Secara sadar, ya ikhlas menerima nih. Jadi jangan denial. Seringkali itu kita tuh denial sih. Kita menerima bahwa diri kita ini adalah orang yang seringkali gampang mengalami kecemasan. Sedikit-sedikit dari sejak kecil ketahuan tuh. Sedikit-sedikit kalau ada sesuatu yang kelihatannya mengkhawatirkan aja ya atau misalnya mau ujian aja udah sakit perut ya buang air kecil bolak-balik kayak begitu tegang ya kalau misalnya ada di mungkin di tempat keramaian di mana dia jadi pusat perhatian udah ketakutan kayak gitu. Nah hal-hal itu sebenarnya sudah ada dari sejak kecil. Nah mungkin karena proses yang belum adaptif akumulasi stres yang terus-terusan akhirnya membuat si orang tersebut mengalami gangguan gitu. Jadi kalau dibilang nggak heran ya banyak dari diri kita itu mungkin tidak terlalu memahami, nggak mengerti itu mengatasi stres itu sehingga akhirnya menumpuk 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 jadi banyak. Dan ketika mengapa orang usia-usia 30-an, 40-an ke atas baru datang karena insomnia, rasa cemas yang berlebihan, ketakutan gitu ya, dan terlalu fokus. Kan kita tahu tuh kalau di banyak kasus ya saya pengalaman menghadapi pasien eh, sehari-hari pasien gangguan cemas, mereka itu kadang-kadang juga nggak mau dijelasin. Mereka udah sibuk dengan pikirannya sendiri. Jadi ketika kita edukasi terkait dengan stresnya itu kayak nggak ngedenger, kan kelihatan ya matanya itu nggak konsen gitu ya kemana-mana gitu. Jadi sibuk sama pikirannya sendiri itu pasien cemas itu. Seolah-olah kayak mau mencari alternatif. Kalau bisa nih Pak dokternya mau ngomong juga saya mau celah-celah apa sela-sela terus dengan eh, pikiran-pikiran saya gitu. Nah, itu yang sering kali terjadi tuh pada beberapa kasus. Makanya daripada itu kita sering bilang Anda mesti menyadari benar-benar nih kalau Anda itu sakit ya. Kalau Anda nggak terima aja, kita sulit. Makanya kenapa mantra kita tuh diawali dengan ikhlas ya. Karena kalau kita nggak ikhlas, kita menerima nih bahwa kita sakit
mengalami gangguan kejiwaan, Anda akhirnya tantinya malah kemana-mana. Susah ya cari ke dokter lain untuk mencoba mencari tahu dasar lainnya. Ntar kayaknya jadi ngaco gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua yang pengen sama-sama sembuh supaya kita bisa membantu diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan cara sembuh dengan mengenali diri kita sendiri itu sebenarnya poin penting dalam proses penyembuhan kecemasan. Ini yang mungkin perlu dipahami. Secara ikhlas menerima, nggak boleh denial ya. Kemudian juga menjalani proses terapi dengan baik. Ingat, terapi hanyalah sebagian dari proses. Bagaimanapun diri kita memegang peranan penting. Jadi teman-teman tuh mesti belajar mau bekerja keras menghadapi situasi tersebut. Nggak cuman asal ya udahlah gitu, nggak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi nanti dengan eh, topik-topik yang lain, terutama topik penyadaran diri di kelas pejuang psikosomatik. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.